Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisyah Noderneta dengan NIM 182330444. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video atau saya akan menjelaskan sebuah materi dari minggu kedua dari etika perpajakan, yaitu tentang budaya dan etika dalam perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Budaya perusahaan. Budaya dalam perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etikanya. Dalam budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing karyawan. Lalu biaya perusahaan tersebut merupakan nilai dan norma yang dianut bersama menjadi dasar bertindak seseorang individu dalam organisasi. Jadi, dalam bahasa sederhananya, penerapan nilai-nilai yang menjadi kebiasaan baik dari seseorang tersebut bisa melakukan kinerja sesuai dari prosedur yang telah ditentukan. Lanjut saya ke materi berikutnya, yaitu tentang pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Pengaruhnya di sini adalah etika seseorang dengan etika bisnis di perusahaan adalah etika yang sudah bersatu dan tidak dapat dipisahkan lagi, karena saat mereka itu dan etika bisnis dan etika perusahaan itu merupakan saling berkaitan karena mempengaruhi perilaku antar individu atau kelompok orang dalam organisasi tersebut dan dalam juga budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya berpotensi menjadi stimulasi dalam peningkatan kinerja karyawan tersebut. Perusahaan juga akan menjadi lebih baik jika mereka memudayakan etika dalam perbudayaan di lingkungan perusahaan. Lalu ada tentang etika organisasi. Bagaimanakah kita beretika dalam berorganisasi di perusahaan tersebut? Yang pertama ada karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga perilaku dalam kehidupan dalam organisasi lebih bermakna lagi. Yang ketiga, relevan dalam memperkarya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luar yang pada kaitannya memperlancar integrabilitasnya. Lalu yang keempat ada menunjukkan kepada manusia nilai yang hakiki dari moral kehidupan sosial karena menolong tumbuhnya atau mendorong tumbuhnya naluri dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia serta interaksinya. Lalu dalam organisasi organisasi etika tersebut kita perlu menekankan seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang, dan nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, tanggung jawab, keadilan. Lalu di sini dalam etika organisasi ini kita juga butuh etika dalam perusahaan. Etikanya yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang ada kaitannya dengan individu-individu perusahaan dan juga masyarakat. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas tentang kasus dari etika perpajakan, yaitu sebuah kasus yang PT ini memproduksi obat nyamuk, yaitu PT Megasari Makmur yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Jadi dalam penyebaran obat nyamuk atau HEAD ini mereka menggunakan atau mereka menetapkan harga murah dan menetapkannya di kelas atas. Dengan harga murah tersebut maka konsumen pasti tertarik, ya kan? Lalu dalam proses produk penyebaran obat nyamuk HEAD ini mereka ternyata menggunakan sebuah zat yang merusak kesehatan manusia, terutama yang mempunyai penyakit jantung, juga pernafasan. Dan dalam penyebaran produknya ini mereka tersebut juga
Setelah diteliti, ternyata peredarannya menggunakan zat aktif propoxur dan diclofenac yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi Departemen Pertanian ini telah melakukan sebuah penelitian atau sebuah pembuktian obat HIT atau obat nyamuk ini menggunakan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia, seperti adanya keracunan darah, sesak nafas, dan gangguan saraf dan lain-lain sebagainya. Maka PT Makmur Megasari ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian karena telah ada korban seorang ibu rumah tangga yang keracunan, lalu dia pingsan dan sudah muntah-muntah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.